Guys, welcome back my channel. Hari ini kita akan review skin Parsha ya. Maaf, itu opening Nemo. Hai guys, balik lagi dengan aku Ivanda Gracia Maesa Tigor akan membahas the policy process atau proses kebijakan. Kita akan bahas theory of decision making atau dalam bahasa Indonesia teori pengambilan keputusan. Apa sih maksudnya teori pengambilan keputusan? Jadi, teori pengambilan keputusan adalah jawaban suatu pemecahan masalah untuk memilih satu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan juga menjadi salah satu proses dan cara cepat mengatasi masalah yang bisa dikatakan sebagai tahap milestone atau titik krusial saat menghadapi tantangan dan rintangan yang menghadang. Proses pengambilan keputusan untuk menghasilkan solusi yang bijak dan tepat tentu memerlukan analisis detail, pemetaan, serta simulasi untuk memperhitungkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Dalam proses pengambilan keputusan, siapa aja sih yang bisa terlibat? Apa masyarakat umum bisa ya? Jadi dalam proses pengambilan keputusan ada beberapa pihak yang terlibat nih, seperti politis, berbagai institusi, pemerintah, para pengambil keputusan, kelompok-kelompok yang berkepentingan, dan beberapa pihak lainnya. Biasanya di dalam proses pengambilan keputusan ada kegiatan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Proses pengambilan kebijakan juga ada dalam bentuk khususnya loh. Biasanya membahas kebijakan publik, yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan publik. Kita kan membahas teori-teori yang biasa dipakai untuk pengambilan keputusan. Mana teorinya? Ada 3 teori yang sering digunakan. Pertama, teori rasional. 2, teori inkremental. 3, teori pengamatan terpadu. Berikut akan saya jelaskan. Teori rasional komprehensif. Teori ini menuntut hal-hal yang rasional dalam diri pengambil keputusan. Maksudnya yaitu seorang pengambil keputusan memiliki cukup informasi mengenai berbagai alternatif yang ada serta memperhitungkan asas dan biaya manfaatnya dan mempertimbangkan banyak masalah yang saling berkaitan. Teori kedua, teori inkremental. Teori inkremental sendiri berarti kebijakan yang mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Model ini memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya menambahkan atau merubah sedikit demi sedikit. Dengan kata lain, teori ini tidak merubah teori lama, tapi hanya menambahkannya sedikit demi sedikit untuk memunculkan teori baru, tanpa merubah teori yang lama. 3. Teori pemampatan terpadu. Teori ini adalah suatu pendekatan untuk mengambil keputusan baik yang bersifat fundamental maupun inkremental. Jadi teori ini adalah teori pengamatan secara rasional dan teori gabungan perubahan kebijakan sedikit demi sedikit. Mode pengamatan ini merupakan mode pendekatan kompromi yang menggabungkan pemampatan model rasional komprehensif dan model inkremental dalam proses pengambilan keputusannya. Kesimpulan, the policy process adalah proses yang meliputi kegiatan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Dalam hal ini khususnya membahas kebijakan publik, yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan publik. Proses kebijakan meliputi berbagai pihak seperti politisi, berbagai institusi pemerintah, para pengambil keputusan, kelompok kepentingan, dan pihak-pihak lainnya. Jadi gimana guys, udah mulai paham kan proses pengambilan keputusan?